Em, Sudah dimulai ya? Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Alvin Yanuar Rahman, SPD MOR, yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi pada hari ini. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, saya Vinda Alia Putri selaku moderator sekaligus presentator kedua. Selanjutnya ada rekan saya Siti Fatimah Zahra sebagai presentator satu dan Najma Najatiyah Bukhori sebagai presentator ketiga. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Nilai, Norma, dan Moral. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Siti Fatimah Zahra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan eh, dan nilai norma dan moral. Pengertian nilai, nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Menurut Profesor Notogoro, membagi nilai dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Dan yang kedua adalah pengertian moral. Moral berasal dari kata mos atau mores, yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan moral-moral yang lainnya. Eh, dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Dan yang ketiga adalah pengertian dari norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehan. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksinya. Misalnya, yang pertama ada norma agama, yaitu sanksinya dari Tuhan. Terus yang kedua norma kesusilaan, yaitu sanksinya rasa malu atau menyesal terhadap diri sendiri. Terus yang ketiga norma kesopanan, sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat norma hukum, yaitu sanksinya berupa dipenjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Eh, Cukup sekian pengertian ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator yang kedua.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai sistem nilai, norma, dan moral. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam pembentukan sistem politik dan hukum, tetapi juga sebagai sistem etika yang melandasi tindakan dan sikap masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai sistem nilai. Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Setiap sila dalam Pancasila mewakili aspek-aspek fundamental yang menjadi panduan bagi masyarakat. Yang kedua, ada Pancasila sebagai norma. Sebagai norma, Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi pembentukan hukum dan kebijakan politik. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai moral. Dalam aspek moral, Pancasila menekankan nilai-nilai etika yang harus dipegang oleh setiap individu. Selanjutnya ada urgensi Pancasila yang akan dibahas oleh Najma Najatiah. Baik, baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem nilai, normal, dan moral. Hal-hal penting yang sangat Hal-hal penting yang sangat urgensi bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem nilai, normal, dan moral meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem nilai, normal, dan moral berarti menempatkan Pancasila itu sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh setiap warga negara. Terus yang kedua, Pancasila sebagai sistem nilai, normal, dan moral memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, maupun internasional. Terus yang ketiga, Pancasila sebagai sistem nilai, normal, moral dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Terus yang keempat, Pancasila sebagai sistem nilai, normal, dan moral dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Hubungan antara nilai dan normal dan moral juga. Nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir atau maupun batin. Hubungan antara moral dan etika memang sangat berarti sekali. Keduanya begitu sama. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral merupakan suatu ajaran ataupun wejangan, patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tulisan. Bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Terus kalau etika itu adalah suatu cabang filsafat yang itu suatu pemikiran kritis dan mendasarkan tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materi pada hari ini. Saya akan menyampaikan kesimpulannya. Pancasila sebagai sistem nilai, norma, dan moral memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai sistem nilai, Pancasila memberikan pedoman bagi perilaku individu dan masyarakat, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menciptakan keharmonisan sosial.
Di sisi moral, Pancasila menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Keseluruhan ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan fondasi yang kokoh bagi kehidupan berbangsa yang adil dan beradab. Itulah pembahasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.